Halo, perkenalkan nama saya Sarah Semelati, salah satu tim kepemimpinan Gereja Generasi Apostolik. Hari ini saya akan membagikan kesaksian perjalanan hidup saya, bagaimana Tuhan setia dan sangat baik dalam hidup saya. Pandemi merupakan salah satu situasi yang membongkar kondisi emosi saya yang tidak sehat. Tekanan dan tuntutan pekerjaan dan pelayanan di mana saya berada dan saya merasa harus perform membuat saya menjadi semakin depresi dan tertekan. Saya menyadari ada yang gak beres dalam hidup saya, tapi belum menyadari sepenuhnya apa sih yang terjadi dengan saya. Saya berusaha menolong diri saya dengan belajar Alkitab lebih banyak lagi, baca buku tentang kepemimpinan, dan belajar semua hal yang saya rasa kurang. Namun upaya tersebut gak membuat saya merasa lebih baik. Saya sadar bahwa ternyata selama ini tuh saya tidak menyadari bahwa saya sudah kehilangan diri saya. Saya berusaha untuk menjadi orang lain, mengejar standar yang diharuskan ada dalam diri saya. Sampai suatu hari di bulan September 2021 adalah puncak. Saya nggak bisa lagi menahan rasa tertekan, depresi, rasa sakit yang saya alami karena tuduhan, tekanan, tuntutan yang disampaikan saya, yang membuat saya merasa saat itu, tepatnya 7 September 2021, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya hanya bisa menangis. Sepanjang hari itu saya hanya bisa menangis. Bahkan di depan banyak orang, tanpa sadar air mata saya terus mengalir. Saya masih belum sadar apa sih yang terjadi sama saya. Kenapa kok saya air mata kok nggak mengalir, nggak berhenti. Saat itu yang saya rasakan adalah perasaan gagal, perasaan tidak berarti, perasaan putus asa, perasaan tidak berguna. Saya merasa sendirian. Sepertinya tidak ada orang yang bisa mengerti saya. Dalam kondisi tersebut, saya tidak ada gairah untuk bekerja, melayani. Bahkan untuk bangun dari tempat tidur saja, saya udah gak bersemangat. Rasa putus asa begitu memenuhi saya. Dalam kondisi tersebut, saya gak bisa berbicara sama orang lain. Saya mau datang ke konselor, saya pikir lagi. Nanti kalau saya cerita, ada kaitannya dengan orang lain. Kok gak bagus ya? Saya masih berpikir, lebih baik saya nggak usah cerita. Saya masih mikirin orang lain. Saya masih berpikir, gimana ya nanti kalau orang lain mendengar, apakah orang itu sanggup mendengarnya, sanggup menanggungnya. Saat itu, pada saat saya menangis di tanggal 7 September 2021, nggak berhenti-berhenti, di pertemuan pemimpin, Apostle Indri Gembala saya juga hadir di tempat itu. Beliau sebenarnya tidak paham kondisi saya saat itu. Tapi beliau mendatangi saya dan menyentuh pundak saya dan berkata, "Sarah, relax, tenang." Pada saat saya mendengar kata-kata itu, saya seperti merasa dimengerti. Saya merasa diterima. Saya merasa pemimpin saya ini, gembala saya ini gak menuntut. Saya bisa melihat perubahan yang dialami oleh Apostle Indri melalui EHS yang beliau ajarkan, melalui day by day. Saya bisa melihat sesuatu yang terjadi dalam hidupnya Apostle Indri. Sampai satu hari saya diceritakan konflik yang dialami Apostle Indri dengan salah satu pemimpin kami. Pada saat konflik tersebut, orang tersebut tidak dibuang, juga tidak dituntut, tapi diajak dialog. Kemudian masing-masing menyatakan
Pastor Indri menyatakan apa yang beliau rasakan, apa yang beliau tidak suka. Orang tersebut juga diizinkan menyatakan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Mendengar itu, saya kok terharu ya. Bahkan di kesempatan saya bisa menyampaikan langsung, saya menyatakan kepada Pastor Indri, saya menangis terharu menyampaikannya. Tanpa saya sadar, saya memiliki kerinduan untuk saya bisa mengalami hal tersebut. Kemudian saya minta izin kepada pemimpin saya saat itu untuk saya bisa dimentor melakukan EHS bersama Pastor Indri. Pada saat kita mulai melakukan EHS, saya ingat Pastor Indri mengajak saya untuk membaca buku Emotionally Healthy Spirituality, lalu membacanya pelan-pelan, karena ini bukan sekedar membaca atau hanya cepat membaca, tapi bagaimana saya diajak untuk mengenali emosi yang ada di penulis. Lalu saya mencoba untuk mengidentifikasikan emosi-emosi tersebut dan mulai refleksikan dalam diri saya sendiri. Saya bisa nggak kenalin emosi-emosi yang tidak sehat yang ada di diri saya? Ternyata waktu saya baca dan saya melihat ke diri saya, banyak sekali. Dan saya mengenali, saya kondisinya saat itu sangat tidak sehat emosinya. Banyak luka yang ada dalam diri saya. Di awal-awal pertemuan itu saya menikmati, karena dalam prosesnya itu saya mengizinkan Tuhan bekerja di dalam diri saya mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam diri saya. Saya merasakan Tuhan melawat satu persatu diri saya. Saya praktek untuk solitude dan silent day by day, sehari minimal 2-3 kali sehari. Saya mengizinkan Yesus masuk ke dalam diri saya, ke dalam jiwa saya, ke dalam gunung es saya yang paling dalam, yang tidak pernah tersentuh sebelumnya. Pada saat itu saya juga dibukakan saat membaca firman, bagaimana Yesus berada di taman Getsemani. Dia meratap waktu menghadapi apa yang akan dihadapinya. Di situ kok saya diinsafkan. Saya sombong banget ya, merasa kuat dan mampu. Saya nggak pernah melakukan seperti yang Yesus lakukan. Saat diinsafkan itu, saya mulai meratap, saya mulai menangis, saya berduka, saya mencurahkan perasaan yang saya alami, apa yang saya rasakan, rasa marah, rasa sedih, rasa sakit, semuanya saya curahkan kepada Bapa Surgawi. Pelan-pelan, tapi pasti, sedikit demi sedikit, saya mulai mengalami kelegaan. Beban berat yang saya alami sebelumnya mulai terasa lebih ringan. Dan mulai pengharapan muncul. Semakin saya datang kepada Yesus, mengizinkan Dia masuk ke dalam diri saya, banyak hal yang dibukakan, banyak hal yang disingkapkan. Saya disadarin, ternyata saya banyak sekali juga memperlakukan orang lain dengan keras, menghakimi. Jadi tanpa sadar tekanan yang saya alami dari atas, saya nggak bisa sanggup menahannya, nggak bisa memprosesnya dengan benar. Tekanan itu saya tanpa sadar turunin ke bawah, ke orang-orang sekitar saya, orang di rumah, orang di kantor, sehingga kebocoran emosi itu membuat saya melukai orang-orang tersebut. Waktu saya disadarkan, saya datang kepada Tuhan bertobat, saya minta maaf kepada orang-orang tersebut, kepada keluarga saya, dan pemulihan terjadi. Saya menyadari bahwa bocor emosi itu karena tangki saya kosong. Dan kebocoran itu yang membuat orang-orang sekitar saya juga merasakan tekanan-tekanan yang keras, tekanan-tekanan yang merusak,
yang membuat mereka juga disakiti. Saya menikmati hari-hari yang berbeda setelah apa yang saya lakukan. Saya memberikan waktu untuk datang kepada Tuhan. Saya tidak perlu lagi membuktikan saya bagus, saya pintar, saya rajin. Saya harus memenuhi tuntutan pemimpin. Saya harus memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Saya pelan-pelan menyadari keterbatasan yang ada di saya dan memeluk keterbatasan tersebut. Saya baru memahami makna firman Tuhan di Matius 11 ayat 28-30. Terjemahan sederhana Indonesia menuliskan, "Datanglah kepadaku, kamu semua yang telah menanggung berbagai kesusahan berat seperti yang saya alami. Aku akan menolongmu dan membuatmu lega. Tunduk dan bergantunglah padaku. Belajarlah dariku, karena aku rendah hati dan akan memimpinmu dengan lemah lembut. Maka kamu pun akan merasa lega. Karena bila kamu tunduk dan bergantung padaku, bebanmu yang berat menjadi ringan, dan beban yang aku berikan pun ringan." Pekerjaan dan pelayanan yang tadinya sulit dan buntu untuk saya, Tuhan berikan ide, berikan jalan keluar, dan banyak hal yang terselesaikan. Saya tidak perlu lagi memaksa diri saya untuk menjadi orang lain. Saya hanya perlu menjadi diri saya sendiri. Saya tidak lagi menuntut orang lain untuk berubah, karena saya menyadari bahwa perubahan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Tidak bisa satu orang pun mengubah orang lain. Saya pun tidak bisa mengubah diri saya sendiri jika tanpa pertolongan Roh Kudus yang melakukannya di dalam diri saya keluar. Sehingga orang-orang sekitar saya mulai merasakan dampaknya. Pekerjaan Tuhan dalam diri saya ini pelan, tapi pasti. Ternyata proses ini terjadi terus-menerus dalam hidup saya. Pada saat saya datang kepada Dia mengerjakannya dalam saya. Saya terus mengalami kasih-Nya pada saat saya berada bersama Dia. Dan saya tidak berhenti-henti mengucap syukur kepada Tuhan atas pekerjaannya yang terjadi dalam hidup saya. Hidup saya mulai menjadi hadiah bagi keluarga saya, bagi orang-orang terdekat saya. Saya sedikit mencicipi apa yang mentor saya rasakan. Bagaimana beliau mengatakan 6 tahun ini, beliau baru mengalami benar-benar menjadi orang Kristen. Kekristenan itu bukan agama, tapi loving union in loving communion with Jesus. Seperti yang Rasul Paulus tuliskan di 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Seperti gembala saya alami, saya juga punya pengalaman mencicipi persekutuan Roh Kudus. Walaupun belum deras dan erat. Dengan berada bersama Dia setiap saat, mengizinkan Dia masuk ke dalam gunung es saya yang tidak pernah tersentuh, bahkan udah terkubur lama. Yesus menyembuhkan dan memulihkan lapisan demi lapisan luka saya. Saya mendorong Anda yang menyaksikan kesaksian ini untuk menyediakan waktu pribadi bersama dengan Allah, memberikan waktu-waktu Anda berada bersama Dia, dan mengalami transformasi kehidupan Anda, sehingga Anda menjadi orang yang berbeda. Anda akan menjadi hadiah bagi keluarga Anda, bagi rekan-rekan kerja Anda, bagi orang-orang yang ada dalam hidup Anda. Seperti yang firman Tuhan katakan di Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang kuasa yang bekerja di dalam kita. Janji ini untuk Anda juga. Tuhan memberkati.